Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihan wa bi fadlihi tatanazzalu al-barakah. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq hadisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risalah وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب عن علي القدر العظيم الجاه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kajian yang ketiga pada malam yang berbahagia ini. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang fungsinya akal, fungsinya pikiran, fungsinya ilmu, dan fungsinya bekas terhadap jejak apapun yang kita lakukan, sehingga itu menunjukkan bahwasanya sebenarnya bukan Tuhan yang memerlukan kita, akan tetapi yang memerlukan kita itu adalah Allah. Akan tetapi kitalah yang memerlukan Allah. Jadi dari berdasarkan akal, pikiran, ilmu, dan jejak-jejak, maka sebenarnya yang memerlukan kepada Allah itu adalah kita, sehingga kita tidak akan hilang dari kontrol. Ini fungsi dari apa yang diberikan oleh Allah. InsyaAllah pada malam berbahagia ini kita akan membahas tentang apa saja yang memang itu tidak boleh dimiliki oleh manusia. Kalau seandainya 6 perkara ini dimiliki, maka mereka tidak akan pernah beriman kepada Allah. Ini yang paling bahaya. Orang-orang yang tidak mau beriman, mereka itu diantaranya memiliki salah satu dari 6 karakter ini. Kenapa orang itu susah beriman? Itu dikarenakan karena memang mereka hilang dari salah satu, ataupun mereka itu menerapkan dari salah satu 6 perkara ini. Pertama sekali adalah al-kibr, yaitu takabur. Kalau ada sifat takabur dalam diri seseorang, maka mereka itu tidak akan pernah bisa beriman kepada Allah. Kenapa? Karena dia merasa bahwasanya dirinya itu adalah jauh lebih hebat, karena dia merasa bahwasanya dirinya itu adalah lebih sempurna. Ada rasa sombong yang dia miliki, sehingga kesombongan itulah yang dia menutupi dirinya sehingga dia tidak bisa beriman kepada Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 146 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Sa'usrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardh bighairil haqq wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyyaraw sabila ar-rushdi la yattakhiduhu sabila wa iyyaraw sabila al-ghayy yattakhiduhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Sadaqallahul azim. Nah, orang-orang yang takabur ini
mereka itu akan dipalingkan oleh Allah dari ayat-ayat Allah. Orang-orang yang mempunyai sifat takabur itu pada saat mereka bertemu dengan ayat-ayat Allah, kita telah membahas ayat-ayat Allah itu. Ayat-ayat Allah itu baik berupa Al-Quran maupun tanda-tanda alam. Tanda-tanda alam itu bisa dilihat dari alam semesta ataupun bisa dilihat pada diri kita. Itu tanda-tandanya. Allah sendiri yang mengatakan, sa'usrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Bahwasanya Allah akan memalingkan orang-orang yang sombong di atas muka bumi terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu. Dan jika pun mereka melihat, ya, ketemu sama tanda-tanda tersebut, mereka tidak akan pernah beriman. Ya. Wa iyyaraw sabila rusdi la yattakhiduhu sabila. Dan apabila mereka menemukan jalan sebagai petunjuk, maka mereka juga tidak mau untuk menerapkan jalan tersebut sebagai pedoman hidupnya. Ini yang paling bahaya. Paling bahaya pada saat kita udah tahu bahwasanya ini jalan sukses, tapi kita nggak mau mengikuti jalan sukses tersebut. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang di warning oleh Allah dalam ayat ini. Kita udah tahu kepingin sukses itu caranya begini loh, tapi kita tidak mau. Ya. Wa iyyaraw sabila al-ghayy yattakhiduhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina. Dan apabila mereka ketemu mendapatkan jalan yang sesat, maka mereka mengambilnya. Ini yang parah. Ya. Jalan yang lurus, jalan yang baik, konsep sukses hidup mereka nggak mau ngambilnya. Tapi begitu ketemu sama yang nggak betul, mereka menerapkannya dalam kehidupan mereka. Kenapa? Ini kan menjadi pertanyaan, kenapa mereka bisa seperti itu? Kok bisa setega itu? Dzalika bi annahum, dikarenakan mereka itu kadzdzabu bi ayatina. Mereka itu mendustakan terhadap ayat-ayat kami. Wa kanu anha ghafilin, dan mereka itu adalah lalai. Ini yang paling banyak. Berapa banyak hari ini pada saat kita diberikan waktu yang luang, kita bisa lalai. Dan lalai itu sangat mudah. Ya, mohon maaf saja misalnya, berapa banyak kita habiskan waktu kita dengan gadget, ya kan? Nah, apalagi fenomena anak muda sekarang, bukan anak muda di sini, anak muda di luar, ya kan? Mereka sanggup menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk main game. Nah, kalau fenomena lainnya, mereka sanggup menghabiskan waktu berjam-jam bukan dengan game, dengan drakor. Itu ibu-ibu biasanya. Ya, bukan ibu-ibu di sini. Ya. Sehingga saya dapat keluhan dari salah seorang suami loh, serius nih Bu. Ustadz, kenapa ya istri saya itu dia sanggup nonton Korea itu dari pagi sampai dengan malam? Ini keluhan dari seorang suami terhadap perilaku istrinya. Saya bilang, Bapak itu adalah pemimpin rumah tangga. Jangan sampai rumah tangga itu lalai kepada Allah dan kepada Rasul. Nah, saya sering mengatakan kepada mahasiswa, kenapa? Karena drama Korea itu tidak ada yang nyata satupun. Ya. Kehidupan di Korea tidak seperti yang dibuat dalam sinetron, dalam drama, nggak ada sama sekali. Nah, alangkah bodohnya kita kalau seandainya kita masuk dalam skenario kehidupan orang, akan tetapi kita tidak mau mengisi skenario kehidupan kita sendiri. Ini kelemahan kita, sehingga kita termasuk di antara orang-orang yang lalai. Yang kedua, Allah memberi peringatan kepada kita, yaitu tentang kedustaan. Orang-orang yang tidak bisa beriman kepada Allah yaitu orang-orang yang melakukan kedustaan dan orang-orang yang melakukan kezaliman. Ya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Shaf ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Hati-hati sama kezaliman. Pada saat kita mengambil hak orang lain, pada saat kita tidak memberikan hak
orang lain. Hak orang lain ini termasuk istri, suami, anak, ya. Ini adalah hak kezaliman. Berapa banyak orang pada saat dia berbicara di depan orang lain sangat baik, pulang ke rumah langsung marah-marah sama istrinya, langsung marah-marah sama anaknya. Ini zalim. Kenapa? Karena kelelahan dia di luar itu tidak berimbang dengan kelelahan dia di dalam mendidik rumah tangga. Sama juga pada saat misalnya hal yang paling bisa kita mengintrospeksi diri adalah pada saat kita melayani seperti ini. Ada tamu yang memesan makanan, kalau seandainya kita tidak membuatnya dengan baik dan tulus dan iman, maka itu adalah sebuah kezaliman. Maka peluang bagi kita yang bekerja di sini untuk mendapatkan pahala itu jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Saya pernah menanyakan kepada salah satu pramugari pada saat dia memberikan permen. Kalau kita naik maskapai tertentu itu akan diberikan kadang-kadang tisu hangat, ya kan? Permen. Saya tanyakan, kenapa adik tersenyum? Apa dijawabnya? Ini SOP, Pak. Saya bilang, kalau seandainya adik rubah, tersenyum itu adalah karena sedekah, maka kita akan berpahala, maka adik akan berpahala. Betul kan? Nah, kenapa enggak waktu kita melayani para tamu, ya kan? Kita tersenyum, kita ramah sama dia. Ada apa Bang cengar-cengir? Nah, misalnya ditanya seperti itu kan? Maka kita bisa menjawab, karena tersenyum itu adalah sedekah, maka saya tersenyum kepada pelanggan saya. Nah, seperti itu. Ramah. Inilah peluang. Nah, kezaliman tersebut Allah tidak akan berikan hidayah kepada orang-orang yang melakukan kezaliman. Yang kedua, innallaha la yahdi man huwa kadzabun kafar. Bahwasanya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang mendusta dan kufur terhadap apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Kedustaan itu banyak, ya. Bagaimana dusta itu? Yaitu berbohong. Kalau seandainya Rasul menyuruh kita untuk salat, maka kita tidak salat, itu adalah kebohongan. Ya. Jadi saya sangat mengharapkan kita salat jamaah itu bukan hanya di kajian malam Jumat. Agar apa? Agar kita tidak berdusta dengan Allah dan Rasul. Tidak pun ada kajian, maka ada sebuah kewajiban bagi kita semuanya, gelar tikar salat jamaah. Nah, ini yang paling penting. Kenapa? Karena jangan sampai kita termasuk ke dalam orang-orang yang berbohong. Dan yang ketiga, sifat yang ketiga, apabila ada pada diri orang tersebut, maka dia tidak akan bisa masuk imannya, yaitu adalah sifat ifsad, yaitu merusak. Merusak tersebut itu bisa dijabarkan, perlakuan merusaki itu dapat dilakukan, dapat dijabari dengan bagaimana seseorang itu dia mengingkari janjinya. Itu adalah bentuk tidak komitmennya seseorang terhadap keimanan. Banyak hari ini orang-orang apabila dia berjanji, dia tidak pernah komitmen, ya. Sehingga apa? Ada salah satu meme yang mengatakan susah sekali mencari pekerjaan, ya, susah sekali bekerja untuk mendapatkan uang, tapi lebih susah untuk menagih hutang, katanya. Ya, menagih hutang itu jauh lebih susah daripada bekerja. Awalnya pada saat seseorang itu meminta utang, lemah lembut, ya kan? Begitu udah diberikan hutang, lari dia, nggak balik-balik lagi dia. Nah, ini adalah bentuk daripada pada saat seseorang tidak menepati janjinya, maka dia itu adalah termasuk di antara orang-orang yang menghambat dirinya untuk masuk ke keimanan. Bukan hanya hutang saja, janji apapun. Janji misalnya, oh nanti kita ketemu ya. Ya, misalnya. Oh insya Allah, misalnya dibilang seperti itu. Tapi dia tidak datang. Apalagi insya Allahnya orang Aceh. Ya kan? Kalau diundang, datang ya, insya Allah. Itu berarti nggak datang dia. Kalau udah pakai insya Allah nggak datang. Nah, karena nggak jelas. Ya? Oke? Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah
ayat 26 dan 27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Ya. Dan Allah tidak mensesatkan mereka kecuali mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Ya. Fasik itu apa? Mereka tahu kebenaran. Ini arti fasik. Mereka tahu kebenaran, tapi mereka tidak mau menerapkan kebenaran tersebut. Ya, seperti kita berikan contoh tadi. Tahu salat wajib, tapi dia tidak mau salat. Orang seperti ini konsekuensinya besar. Apalagi sudah menjadi seorang ayah, dia tidak boleh menikahi anaknya. Ya, ini namanya orang fasik. Orang fasik itu tahu dia berzina itu nggak boleh, tapi dia berzina, jadi imam lagi. Nah, gimana itu? Ya? Itu tidak boleh. Dari hukum fikih, orang fasik, misalnya dia tahu berzina tidak boleh, tapi dia melakukan zina dan dia menjadi imam. Kalau seandainya kita tahu, maka kita tidak boleh mengikutinya. Kendati dia sudah tobat. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kita boleh mengikutinya kalau seandainya dia itu sudah tobat, tapi kalau seandainya dia tidak diterima pahalanya, maka dia yang tidak diterima. Kita yang jamaah sama dia, tetap Allah terima. Ya? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Dan mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari perjanjian dengan Allah. Ya? Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Dan mereka itu adalah yang memotong, yang memutuskan mata rantai apa yang diperintahkan oleh Allah, ya. Dan mereka melakukan fasad, kerusakan di atas muka bumi. Ulaika humul khasirun, dan itu adalah orang-orang yang rugi. Siapa orang-orang rugi? Orang yang mengingkar janji. Yang kedua, memutuskan mata rantai perintah Allah. Siapapun mereka, itu adalah orang-orang yang rugi. Kita pernah mengalami masa kerugian pada saat jualan? Bagaimana rasanya? Apes, ya kan? Nggak bisa mengharapkan seperti ini, ekspektasi kita ada jualan, ada laba, begini begitu. Tapi begitu rugi, kecewa. Nah, ini jauh lebih kecewa nanti. Jauh lebih besar kecewanya pada saat seseorang tersebut, yang pertama adalah mereka mengingkari janjinya, ya. Yang kedua adalah memutuskan mata rantai terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, dan mereka melakukan kerusakan. Kerusakan itu banyak sekali, ya. Contoh berbagai macam kerusakan. Misalnya badannya bagus-bagus, ya kan? Ditatoin. Itu kerusakan. Dia menyiksa badannya. Ditindik. Tindik juga merusak, ya. Saya pernah menanyakan sama teman orang India yang cewek. Di mana mereka ditindik? Di hidung. Paling sengsara pada saat pilek, keluar ingusnya dari sini. Ya. Pada saat pilek, mereka akan keluar ingusnya bukan dari bawah, tapi dari sini, dari lubang ini. Ini namanya merusak, ya. Pernah lihat orang kan? Dia buat tindikannya sampai penuh semuanya. Di sininya, di bibirnya, di lidahnya. Itu namanya merusak. Maka Allah sudah membuat kita itu sebaik-baiknya, dan kita tidak boleh merusak diri kita. Kalau kita termasuk orang-orang yang merusak, maka adalah kita termasuk orang-orang yang menghambat iman itu masuk ke dalam jiwa kita. Banyak hari ini kan perusakan diri itu terjadi, ya. Misalnya rambutnya udah bagus-bagus warna hitam, tapi dibuat pelangi rambutnya. Misalnya seperti itu. Atau rambutnya biru, atau rambutnya itu apa yang mengakibatkan? Akan terjadi kanker kulit, ya. Hanya nampak kelihatan keren, ya, tapi dampaknya sangat luar biasa bagi kehidupan dan tubuh manusia. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, yang keempat, hal yang dilakukan oleh seseorang itu apabila dia melakukannya, maka keimanan itu tidak akan masuk ke dalam jiwanya, yaitu al-ghaflah, yaitu lalai. Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 4 yang berbunyi,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yaqilun. Ya. Sedangkan di ayat yang ketiga Allah berfirman, inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Ya. Ada dua indikator, ada dua variabel, ada dua penilaian apabila seseorang itu tidak akan pernah lalai apabila dia berfikir dan apabila dia berakal. Kalau dia mau berfikir sama dia mau menggunakan akalnya, maka dia tidak akan pernah lalai. Kenapa hari ini kita lalai? Dikarenakan kita tidak mau menggunakan pikiran dan akal kita. Ya, bayangkan sekarang berapa lama waktu yang kita habiskan waktu scroll TikTok, ya kan? Kenapa? Karena kita tidak punya pikiran. Kalau seandainya seseorang punya pikiran, dia akan melihat, apa bahasanya, it's waste time katanya. Ini menghabiskan waktu. Selesai, dia akan close. Apa yang harus dia kerjakan? Sesuatu yang bermanfaat, ya. Sesuatu yang bermanfaat itu apa? Ubah kebiasaannya. Pada saat dia suka men-scroll media sosial, ya kan? Ubah kebiasaannya. Ubah dengan men-scroll lembaran Al-Quran, baca Al-Quran. Berapa? Semampunya. Satu hari sanggup 1 lembar, besok tambah 2 lembar, besok tambah 3 lembar. Sehingga apa? Sehingga satu hari dia bisa baca satu juz. Dan ini banyak sekali. Perhatikan aja lah nanti. Terkadang kita tertawa melihat orang begitu terbangun dari tidur, yang dipegang itu adalah HP. Ya, seakan-akan ada datang pesan dari malaikat, "Hey bro, buka WhatsApp. Kalau enggak lu balas, enggak masuk surga," gitu. Sehingga itu harus yang dilihat adalah WhatsApp, media sosial yang dilihat. Seakan-akan ada sebuah ajakan untuk masuk surga. Ya, padahal hanya ingin melihat status orang. Apa dampaknya? Nah, itu tidak akan pernah terjadi kalau seandainya kita mau menggunakan pikiran dan mau menggunakan akal kita. Dan kita tidak akan pernah termasuk di antara orang-orang yang lalai, ya. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, di dalam ayat yang lain Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya. Ini firman Allah di dalam surah Ali Imran 190 sampai dengan 191. Allah menyampaikan orang-orang yang selalu memikirkan Allah, ya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka selalu dan senantiasa memikirkan Allah. Memikirkan Allah itu berzikir, mengingat, ya. Bukan mengingat selain Allah. Dan ini memang harus dilatih, nggak akan pernah bisa. Ya, apalagi kalian misalnya masih muda, ya, terbayang sama pasangan, yang selalu diingat adalah pasangan. Nah, coba tanya sama orang yang sudah nikah, masih nggak terbayang sama pasangannya? Ya? Gimana, Mendit? Jarang kan? Orang yang sudah menikah itu kan nggak ada yang terbayang ke pasangannya, nggak ada. Nah, inilah yang dinamakan dengan supaya kita tidak lalai, ghaflah tersebut, supaya kita tidak pernah terkontaminasi pikiran kita. Caranya apa? Di sini Allah sampaikan, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Apa yang mereka pikirkan? Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya. Dan mereka seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Sungguh Allah tidak menciptakan ini dengan sia-sia. Ya. Tidak pernah sia-sia. Bagaimana sia-sia? Kita bisa semudah ini bernafas, ya. Gampang sekali kita bernafas. Tidak ada hambatan. Berjalan juga seperti itu, ya. Ada matahari, mau jemur kain gampang. Cobalah kalau seandainya Allah titipkan tubuh ini di Alaska, di kutub utara.
Kayak mana kita mau jemur kain? Begitu kita jemur di luar sudah bersalju semuanya. Ya? Jadi nggak bisa. Orang juga mau mandi pun harus melobangkan es untuk nimba air. Makanan begitu dipanasin, ya kan? Begitu hilang apinya langsung beku kembali. Ya? Pernahkah kita pikirkan kenapa mereka bisa bertahan hidup di sana? Padahal tubuhnya sama, ya kan? Tapi kenapa orang di sana bisa tahan? Apa mereka mengkonsumsi alkohol? Tidak. Karena itulah kehebatan Allah. Pada saat Allah menciptakan manusia, itu sesuai dengan speknya. Speknya apa? Orang Asia, speknya seperti ini. Ya. Berapa tinggi orang Asia? Paling tinggi 175. Ya. Darahnya apa? AB. Tapi kalau orang Eropa, darahnya apa? Darahnya B+ ataupun darahnya beda. Beda sama darah orang kita. Siapa yang bisa membuat seperti ini? Pernah nggak kita memikirkan? Inilah yang perlu kita renungi. Sehingga apa? Sehingga kita termasuk orang yang selalu mengingat Allah. Qiyaman. Qiyaman itu apa? Berdiri. Bagaimana cara mengingat Allah berdiri? Sembahyang. Sembahyang sambil berdiri, ya kan? Atau sambil duduk. Nggak sanggup berdiri sembahyang, sembahyangnya sambil apa? Sambil duduk. Mana tahu suatu hari nanti terjadi musibah. Katakanlah misalnya accident, nggak bisa berdiri sembahyang, sembahyangnya sambil duduk. Dan ini paling banyak dirasakan oleh orang-orang yang sudah uzur. Dulu begitu gagahnya dia, ya kan? Gagahnya waktu muda gagah, atlet. Begitu sudah tua, nggak sanggup lagi. Harus duduk di atas kursi. Boleh. Dan dia selalu mengingat Allah. Dan ini harus kita praktekkan kapan? Pada saat kita melakukan traveling, melakukan perjalanan. Maka apa yang kita lakukan? Sambil kita duduk, kita mengingat Allah. Atau pada saat kita tidur. Nah, pada saat kita tidur ini, pada saat kita berbaring, bukan tidur, pada saat kita berbaring. Sehingga apa? Di dalam fikih itu, salat itu merupakan salah satu ibadah yang tidak boleh tidak ditinggalkan. Salat, kapanpun kondisinya, lagi perang pun harus salat. Lagi perang, harus salat. Tidak sanggup berdiri, duduk. Tidak sanggup duduk, sambil berbaring. Ini yang harus dilakukan. Nah, pada saat berbaring, terkadang ada orang yang memang tidak sanggup melakukan apapun lagi. Maka dia isyaratkan dengan anggota tubuhnya. Inilah sebenarnya apa yang harus kita lakukan pada saat kita mengingat Allah sambil duduk, sambil berdiri, sambil duduk, dan sambil berbaring. Dan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang menghadirkan keimanan mereka mengingat Allah dalam segala hal, dalam segala lini. Dan mereka seraya berkata bahwasanya sungguh Allah tidak menciptakan ini dengan sia-sia semuanya. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, pada saat kita mentadabburi, ya, bahwasanya kelalaian itu sangat identik dengan main-main. Ya. Kelalaian itu sangat identik dengan main-main, dan Allah mengumpamakan kehidupan di dunia ini adalah kehidupan main-main. Ya, Allah mengumpamakan orang hidup di dunia ini adalah kehidupan yang main-main. Firman Allah di dalam surat Muhammad ayat 36 yang berbunyi, Innamal hayatid dunya la'ibun wa lahun. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah la'ibun, permainan, dan senda gurau. Hati-hati pada saat kita hidup di dunia. Kalau seandainya kita buat seperti ini, maka akan terjadi kelalaian, main-main, dan senda gurau. Anak-anak seperti itu memang suasananya main-main. Suasana kecil adalah suasana main-main. Teringat dulu kan, kita minta beli sepeda sama orang tua, ya kan? Kapan kita main sepeda? Tiap sore, ya kan? Kalau hari libur, mulai pagi sampai dengan sore. Hari ini suruh naik sepeda, ya, dari pagi sampai sore, mau kita? Enggak, karena itu bukan permainan kita. Itu menunjukkan kita tidak lalai, ya. Tapi kalau ada orang yang hari ini tiap hari dia
dari kecil sampai dengan tua dia naik sepeda main-main, berarti dia lalai. Ya, sama. Kapan kita main? Waktu kecil. Tapi kalau misalnya udah dewasa masih main-main, itu namanya lalai. Jadi semua itu akan berubah. Semua itu akan berakhir pada masanya. Anak-anak yang main-main, dewasa itu nggak ada main-main lagi. Serius kehidupannya. Maka kalau seandainya udah dewasa masih main game, nah, kembali kepada masa anak-anak. Itu dia. Oke. Berikutnya yang kelima, ya. Nah, sebelumnya ada sebuah ayat di dalam surat Al-Anbiya ayat 1 sampai dengan ayat 3 yang menceritakan bahwasanya kelalaian itu jarang sekali disadari oleh manusia. Ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Sudah sangat dekat, ya, hisab manusia. Hisab itu apa? Hari kiamat. Dekat hari kiamat, ya. Jangan pernah pikirkan bahwasanya kiamat itu masih lama. Masih ada sekitar 1000 tahun lagi. Enggak. Kiamat yang paling nyata itu adalah kematian. Siapa yang bisa jamin punya umur 100 tahun? Enggak ada. Pulang dari sini kita bisa mati. Dan itu adalah iqtaraba hisabuhum. Sangat dekat hisab, ya. Hisab itu sudah sangat dekat dengan kehidupan kita. Selain itu Rasulullah SAW pada saat ditanyakan tentang hari kiamat, Rasul mengatakan bahwasanya diutusnya Rasul itu adalah tanda kiamat yang paling dekat. Dan Rasul mengumpamakan kahata ini, bahwasanya kiamat itu sudah dekat, sedekat ini, ya. Sudah sangat dekat kiamat, dan tanda kiamat dekat itu adalah diutusnya Rasulullah SAW sebagai nabi di akhir zaman, ya. Oke. Wahum fi ghaflatin mu'ridun, dan sedangkan mereka itu dalam keadaan yang lalai. Ma ya'tihim min dzikri min rabbihim muhdatsin illa istama'u wa hum yal'abun. Nah, pada saat mereka mendengarkan peringatan, pergi kajian, ya, mereka sama sekali tidak menjadikan pelajaran. Sehingga apa? Semuanya itu hanya adalah sebagai senda gurau bagi mereka saja. Ini yang paling bahaya. Kita hidup di tengah komunitas umat Islam yang bisa kita dapatkan nikmat Islam itu sehari-hari. Tapi kasihannya orang-orang tersebut tidak bisa bertambah keimanannya. Sedih, ya. Dia tahu bahwasanya ini dilarang, ini dibolehkan, tapi itu loss, tidak ada pengaruh bagi dirinya. Beda sama orang-orang yang kehidupannya di luar negeri. Orang-orang yang jauh dari peringatan seperti ini. Saya ingin menyampaikan bagaimana kehidupan di Eropa. Mereka bangun pagi itu minumnya, khususnya di Inggris, itu minumnya memang bir. Kalau kita air mineral, kumur-kumur, mereka kumur-kumurnya pakai Selberg. Memang nggak dapat. Hidayah itu nggak ada. Maka kan sedih. Kita hidup di tengah komunitas masyarakat yang muslim, bisa pergi pengajian ke masjid ini, bisa hadir ke pengajian masjid ini, tapi tidak mau mengisi diri. Kenapa? Karena itulah tadi, pada saat kita lalai, maka keimanan itu tidak akan pernah menghampiri kita. Jadi prinsip yang keempat, apabila itu diterapkan dalam kehidupan seseorang, yaitu kelalaian, maka iman itu tidak akan pernah menghampirinya. Dan yang kelima adalah al-ijram, kemaksiatan, kriminalitas. Allah berfirman di dalam surat Al-Mutaffifin yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kalla bal ran ala qulubihim ma kanu bihi yaksimun. Ya. Sungguh di hati mereka itu ada ran. Ran itu apa? Titik hitam. Ada belenggu. Ya. Nggak percaya? Sekarang saya teringat sekali dulu waktu pertama sekali masuk pondok itu di Dayah itu, kita kan coba-coba untuk ngerokok. Ya. Apa yang terjadi?
jantung itu berdebar, dus, 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 ya kan? Menandakan apa? Itu adalah kriminalitas pertama sekali kita lakukan, pasti dia menolak. Sama juga, coba tanya sama anak muda-mudi waktu dia pertama sekali pacaran. Waktu dipegang tangannya pasti berdebar. Ya. Setelah lama nggak dipegang, berdebar juga. Kenapa nggak dipegang? Itu kenapa? Karena ran tadi. Hatinya yang dulunya itu adalah putih, suci, tapi karena kemaksiatan yang dia lakukan setiap hari, dia melakukan zina, maka apa? Tertutup. Pada saat dia melakukan kemaksiatan, tidak ada lagi yang berdebar. Sudah tertutup. Inilah yang dikatakan dengan kalla bal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini noda ini sebenarnya satu titik dia. 2 titik, 3 titik semuanya jadi hitam kelam pekat. Ya, hitam kelam pekat sehingga apa? Sehingga dia tidak akan pernah lagi bisa bersih kecuali dengan cara taubat. Taubat itulah yang membuat kita bersih semua kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Sehingga apa? Pada saat kita melakukan kemaksiatan, maka beristighfarlah. Tapi jangan nyeleneh ya. Istilahnya, ini lakukan maksiat, nanti taubatlah. Jangan, bahaya sekali itu. Ya. Bahaya sekali. Ada penyesalan. Ada penyesalan di dalam hati kita. Ya Allah, kenapa saya selalu bermaksiat kepadamu? Ampunilah saya ya Allah. Beri saya kekuatan untuk tidak melakukan kemaksiatan kepadamu ya Allah. Ini yang harus kita lakukan. Yang keenam, yang terakhir, yaitu menolak terhadap kebenaran, ya. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 110 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Ya. Allah membolak-balikkan afidah, ya. Afidah itu adalah hidayahnya, hati mereka. Ini yang paling susah, yang paling sedih kita. Maka pada saat kita melihat, mohon maaf misalnya ada artis masuk Islam, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Ini kenapa? Karena mereka menolak terhadap kebenaran. Jadi mereka seperti ikan hiu, anak ikan hiu keluar masuk, ya. Masuk Islam, keluar lagi, masuk Islam, keluar lagi. Karena mereka tidak mau menerima kebenaran. Wa absaruhum, dan pandangan mereka, kama lam yu'minu bihi awwala barrah, sebagaimana mereka itu tidak beriman pada awal sama sekali. Bayangkan ya, orang-orang kafir Quraisy itu mereka menatap Nabi Muhammad, ya, makhluk yang paling mulia, tapi mereka tidak mendapatkan hidayah. Hari ini kita tidak pernah berjumpa sama Rasul. Ada yang sudah pernah ketemu sama Rasul? Kenapa kita percaya? Inilah yang dinamakan dengan iman. Maka minta sama Rasul, ya, minta sama Allah, ya Allah, berikanlah saya kesempatan untuk bertemu Rasulmu. Kendati saya tidak hidup di masanya, namun saya bisa menatap wajahnya. Dan pada saat saya menatap wajah Rasul, Rasul tersenyum melihat saya. Ya, jangan marah. Jangan Rasul pas melihat kita lagi marah mau kejarnya kita, jangan, ya. Itu doa yang harus kita minta. Ya Allah, berikanlah saya kesempatan untuk melihat Rasulullah SAW. Kendati saya tidak hidup pada masanya, ya, karena kerinduan saya terhadap beliau yang telah menyampaikan risalah agama ini, sehingga saya bisa beriman kepadamu ya Allah. Dan pada saat saya menatap Rasulullah, maka Rasul itu sedang tersenyum melihat saya, ya. Oke. Nah, dan semua ayat-ayat ini itu telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, di mana Allah berfirman di dalam surat Al-An'am yang berbunyi, wa kadzalika nufassilul ayati litastabina sabilal mujrimin. Ya, tidak ada satupun ayat yang tidak disampaikan oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan salah satu hal yang memang harus kita syukuri, ya. Pada saat kita hidup di 14 abad setelah kehidupan Rasulullah, tapi kita masih bisa mengamalkan ajaran agama ini. Pas habis waktunya. Insyaallah kita akan sambung pada Jumat yang akan datang dengan materi ayat-ayat Allah, ya, yaitu ayat alam, Al-Quran, dan mukjizat. 3 pembahasan kita insyaallah pada malam Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.